Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup
mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
sampai akhir hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu. Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada pagi ini, kita menyembah Tuhan bersama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, saatnya untuk kita berdiri teguh. Dimanapun kita telah ditempatkan, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Katakan bersama. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan,
Terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saatnya Tuhan kami Tuhan menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, semuanya Tuhan atas karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku.
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, kami rindu Tuhan. Kami rindu sembahmu, sembahmu Tuhan. Oh ya Rabba Shaka, oh ya Rabba. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu
Karena pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Dan sebagaimana nyanyian yang sudah kami nyanyikan sebentar tadi Tuhan, kiranya Tuhan hidup kami ini Bapa di sorga benar-benar berkenan di mata-Mu ya Bapa di sorga, dan menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melaluinya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga Bapa, kami ingin terus berdoa untuk negara kami, khususnya untuk pemulihan perniagaan dan ekonomi, agar kembali pulih Tuhan, agar kembali dibuka semula, dan memberikan peluang-peluang pekerjaan bagi rakyat yang terjejas, yang tidak memiliki pekerjaan, yang hidup di dalam pengangguran saat ini. Bapa di sorga, kiranya campur tangan-Mu Tuhan akan memulihkan negara kami ya Bapa di sorga, memulihkan ekonomi kami ya Bapa di sorga, memulihkan hidup kami untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik. Karena Engkaulah Tuhan yang merupakan bukit batu kami, bukit pertahanan dan penyelamat kami, gunung batu tempat kami berlindung dan perisai tanduk keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Tentunya pada pagi hari ini saya terus berharap bahwa kita semua selalu berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa perkara sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini adalah konferensi doa Diosis Bahasa Malaysia akan diadakan pada 5 hingga 6 November 2021 di All Saints Cathedral melalui Zoom. Untuk setakat ini, penyertaan dari gereja kita adalah 51 orang peserta. Haleluya! Berikan sokongan kepada mereka yang sudah mendaftarkan nama mereka. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi ingin mendorong kepada seluruh jemaah yang masih ingin mendaftarkan nama Anda, sila daftarkan segera. Karena saya dipahamkan bahwa untuk 1.000 peserta yang mendaftar awal akan menerima t-shirt secara percuma dengan yuran RM30 sebelum 10 Oktober ini. Dan selepas 10 Oktober itu mungkin ianya berlainan lagi. Nah, oleh karena itu jangan berlenga-lenga. Sila daftarkan nama Anda sekarang. Saya juga dipahamkan bahwa masih ada juga jemaat kita yang belum berapa mahir atau arif di dalam mendaftarkan nama dengan menggunakan Google Form. Oleh karena itu, pihak gereja ada menyediakan panduan singkat cara mendaftarkan nama kita dengan menggunakan Google Form. Mari kita saksikan video klip ini. Shalom semua jemaat Tuhan. Diosis kita akan menganjurkan konferensi doa BM pada 5 hingga 6 November 2021. Di sini, kami ingin memberi panduan untuk semua bagaimana mendaftar di konferensi ini. Sebelum meneruskan pendaftaran, jemaah perlu membayar iuran pendaftaran RM30 ke akaun yang disediakan melalui pemindahan dalam talian, deposit tunai ke akaun gereja yang disediakan, atau menggunakan aplikasi BUS. Sila simpan atau ambil gambar slip transaksi Anda. Masuk ke link pendaftaran yang boleh didapati melalui pemimpin sel Anda dan ikuti langkah berikut. Pertama, muat naik slip pembayaran dan nyatakan jumlah pembayaran. Kedua, sila pilih pendaftaran individu atau berkumpulan. Ketiga, masukkan nama gereja, nama, nomor telepon, alamat rumah untuk penghantaran t-shirt,
pilih saiz baju. Dan keempat, tekan submit. Tahniah, Anda sudah berjaya mendaftar di konferensi ini. Selepas mendaftar, sila kirimkan nama Anda kepada saudari Yong Siu Jin. Atau, jika jemaah mempunyai kesulitan, juga boleh menghubungi dia di nomor telepon yang tertera. Oleh itu, jangan ketinggalan untuk mengikuti konferensi ini kerana pendaftaran dan t-shirt adalah terhad kepada 1,000 orang saja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua di sini adalah mengenai kursus Alpha Pranika. Akan diadakan pada setiap hari Isnin bermula pada 20 September jam 7.30 malam selama 5 kali pertemuan. Oleh karena itu, sekiranya ada saudara dan saudari yang berencana ingin memasuki alam rumah tangga, maka saya ingin mendorong pada saudara dan saudari untuk mengikuti kursus Alpha ini sebagai persiapan untuk masuk ke dalam alam rumah tangga. Dan sekiranya Anda ingin mengikuti kursus Alpha ini, Anda juga dikehendaki untuk membeli buku kursus Alpha Pranika sebagai panduan semasa kita belajar dengan yurannya hanya RM5 sahaja, ya. Tarikh tutup adalah 19 September ini dan sebarang pendaftaran baru selepas itu tidak akan diterima. Sila daftarkan nama Anda kepada Cik Yong Siu Jin. Pengumuman yang ketiga di sini, sebagaimana yang sudah kita sedia maklum, bahwa saban tahun latihan pemimpin awam seringkali diadakan di Lembah Berkat Telupit sebagai latihan kepada para pemimpin-pemimpin awam di gereja. Walau bagaimanapun, oleh karena situasi sekarang ini, maka pihak penganjur yang bekerja sama dengan Global Leadership Summit menganjurkan GLS Malaysia pada tanggal 13 dan 20 Oktober setiap hari Rabu jam 7 malam hingga jam 9 malam secara dalam talian. Oleh karena itu, kepada para pemimpin-pemimpin awam, khususnya saya ingin mendorong kepada Anda semua untuk mengambil kesempatan mendaftarkan nama Anda dan mengikuti seminar ini sebagai perlengkapan di dalam kepimpinan Anda semua. Ya. Oleh karena itu, Anda boleh merujuk risalah yang diberikan atau yang tertera di layar Anda ini sebagai panduan untuk pendaftaran dan maklumat lanjut. Yang keempat di sini adalah penutupan 40 hari doa dan puasa akan diadakan pada 16 September ini, hari Kamis, secara berasingan dalam 3 bahasa yang bermula dari jam 12 dan disusuli dengan pelayanan doa jam 1 petang. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh jemaah supaya kita sama-sama datang berdoa. Dan sekiranya ada di antara jemaah yang memerlukan pelayanan doa, amatlah digalakkan untuk mengikuti pertemuan doa ini. Sempena Hari Malaysia, Zon Kanak-kanak akan mengadakan program yang dinamakan Istimewa Hari Malaysia pada 19 September jam 2 petang menerusi Facebook SPCBM Kids dan Pusat Jangkauan APAS. Pada ibu bapa, sila dorong dan galakkan anak-anak kita untuk mengikuti program yang sudah disediakan ini. Harap maklum. Dan yang keenam di sini adalah pada minggu hadapan kita akan mengadakan kebaktian perjamuan suci. Oleh itu, saya ingin mendorong kepada kita semua, mari kita mempersiapkan hati kita dan elemen-elemen perjamuan suci pada minggu tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-9 mengatakan di sini, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Dengan tulus hati
mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Kalau kita melihat saudara dan saudari pada masa tersebut, sebenarnya Raja Daud sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci, ya. Oleh karena itu, dia mendorong seluruh rakyatnya pada waktu itu untuk memberikan persembahan. Ya. Dan apa yang menariknya di sini adalah di dalam ayat yang ke-9 tadi yang seperti yang sudah kita dengarkan, bahwa mereka memberi dengan sukacita karena kerelaan, artinya bukan dipaksa, ya. Dan memberikan persembahan dan dengan tulus hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin mendorong kepada kita semua juga kita memiliki hati seperti bangsa Israel pada masa tersebut. Ketika mereka memberikan persembahan, mereka memberikan dengan sukacita. Mereka memberikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekiranya jemaat atau Anda ingin menyalurkan pemberian persembahan Anda boleh menyalurkannya dengan 3 kaidah ini. Yang pertama di sini adalah pemindahan secara cek atau tunai ke dalam akun gereja seperti yang tertera di layar Anda. Yang kedua, Anda boleh menggunakan aplikasi BUS dengan mengimbas kode QR yang tertera di layar Anda saat ini. Dan yang ketiga, Anda boleh datang ke gereja setiap hari Selasa dan Rabu untuk memberikan persembahan Anda secara tunai, dan ada staf yang akan menyambut Anda di depan gereja atau di foyer gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan beserta Anda serta keluarga. Ya, kita telah mengkhususkan bulan September ini untuk berfokuskan kepada tema vocation ataupun tema panggilan. Tujuannya adalah untuk memperluaskan pemahaman kita secara menyeluruh mengenai vocation, ya, di mana vocation ataupun pekerjaan kita sebagai satu panggilan Allah ke atas hidup kita. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai panggilan umum ataupun universal calling dari Allah ke atas hidup kita berdasarkan Efesus pasal ke-4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan kerana Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dasar panggilan umum, saudara-saudari yang dikasihi, dasar panggilan umum dari Allah kepada semua orang yang percaya adalah ini. Tidak kira apa sekalipun pekerjaan, kedudukan, ataupun di tempat di mana kita berada. Tujuan ataupun sasaran hidup kita bukannya untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, demikianlah
terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Pada minggu ini, kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai aspek panggilan yang seterusnya, yaitu panggilan khusus dari Allah. Panggilan khusus ini bermaksud bahwa di antara semua orang yang percaya, yang dipanggil untuk hidup untuk kemuliaannya, Tuhan juga memanggil beberapa di antara mereka untuk menyerahkan seluruh hidup, masa, dan kemahiran mereka untuk melayani gerejanya dan juga tujuannya di bumi. Terdapat banyak contoh ya saudara-saudari di dalam Alkitab mengenai orang yang telah dipanggil Allah ya secara khusus untuk tugas ini. Pada minggu lalu kita telah melihat ya sedikit sebanyak mengenai kehidupan Paulus. Sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia merupakan seorang pendakwa dan juga penganiaya. Tetapi Tuhan telah memanggil dia untuk menjadi rasul dan juga seorang misionari. Di dalam firman Tuhan kita juga melihat orang-orang yang telah dipanggil Allah secara khusus. Seperti Musa, Yeremia, Yunus, Deborah, Esther, Maria, para rasul, Barnabas, Timotius. Ya, mereka ini adalah antara mereka yang telah dipanggil khusus untuk melayani Tuhan. Contoh petikan panggilan khusus dari Allah ya saudara-saudari adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saya ulangi, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah petikan di mana Tuhan memanggil secara khusus beberapa di antara semua orang yang percaya untuk melayani Dia sepenuh masa. Untuk khotbah hari ini, saya ingin kita bersama melihat panggilan khusus Allah dari sudut keperluan, kesedaran, dan juga respon. Ini adalah kerana gereja dan juga ladang misi masih sangat-sangat memerlukan hamba-hamba Tuhan. Dari petikan yang telah dibaca sebentar tadi, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Dia sendiri telah diutus oleh Bapa untuk menggenapi tugas mengenai keselamatan. Doa dan fokus saya pada hari ini adalah tertuju kepada mereka yang mempertimbangkan pelayanan sepenuh masa, agar Anda menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menguji ataupun menilai hati Anda sebelum Anda meresponi pelayanan sepenuh masa. Amin saudara. Ya. Jadi oleh itu mari kita terus ya ke petikan ini, dan perkara yang pertama ataupun ciri pertama bagi pelayanan sepenuh masa adalah belas kasihan, yaitu memiliki hati dan kasih terhadap orang lain. Di Matius pasal 9 ayat yang ke-36, dan mari kita baca bersama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kerana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus yang merupakan gembala yang baik, tergerak hatinya, terharu ketika dia melihat orang-orang seperti domba yang tidak bergembala, terdedah kepada bahaya dan tidak berdaya. Belas kasihan Allah adalah lebih dari sekadar rasa simpati atau kasihan. Belas kasihan Tuhan dapat dilihat melalui tindakan kebaikannya, kesabarannya, kasih karunia-Nya, pengampunan dan kasih-Nya.
Di Matius pasal ke-9 ayat yang ke-35 menyatakan dengan jelas ya saudara-saudari. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan ataupun menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belas kasihan memberikan kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh, untuk melayani dengan kerelaan dan pengorbanan. Belas kasihan memberi kita ketekunan untuk terus-menerus melayani Tuhan, tidak kira betapa susahnya. Jika Anda, ya saudara-saudari, tidak memiliki kasih dan belas kasihan, Anda tidak mungkin, ya, Anda tidak dapat melayani sebagai pastor atau misionari untuk jangka masa panjang. Itu adalah hakikat ataupun kenyataannya. Pelayanan sepenuh masa saudara-saudari yang dikasihi Tuhan menuntut kemurahan hati yang besar untuk mengasihi, untuk prihatin, untuk sabar dan mengampuni. Yang memerlukan hati gembala untuk gereja Allah. Paulus menasihati anak didiknya, Pastor Timothy, dan inilah pesanannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan apa? Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada awal minggu ini, saya serta istri saya, Jillian, telah menyertai Malaysia Bible Reading Marathon. Ya, ini adalah maraton 16 hari di mana gereja-gereja dari seluruh Malaysia bergiliran membaca dan memberkati negara yang kita kasihi dengan firman Tuhan. Ini ya maraton ini bersempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64 dan juga Hari Malaysia. Kami memuji Tuhan kerana kerana Gereja St. Patrick ya mempunyai 2 pasukan yang menyertai maraton pada tahun ini. Ya, dan pasukan kedua kami akan membaca, giliran mereka untuk membaca firman Tuhan adalah pada 16 hari bulan September ini. Ya, dan giliran petikan yang saya baca ya minggu lalu adalah dari 1 Samuel pasal 7 hingga pasal yang ke-9. Petikan itu berbicara mengenai orang Israel yang menuntut seorang raja untuk memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain ataupun negara-negara jiran mereka. Nabi Samuel sangat kecewa dan sakit hati ya dengan sikap dan tuntutan ya orang-orang Israel ini, karena tuntutan mereka menunjukkan bahwa mereka telah menolak Allah sebagai pemimpin dan raja mereka. Ini juga menunjukkan bahwa mereka telah menolak Samuel sebagai ya nabi mereka. Ketika Samuel menghadapi Allah, Tuhan berkata kepadanya. Dan firman Tuhan kepada Samuel adalah ini di 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan 8. Bunyinya, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku. Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Saudara-saudari, dari petikan ini, semasa saya membaca firman Tuhan ini, apa yang membuat saya terkilan adalah ini. Tuhan berkata,
tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Saudara-saudari, orang Israel, umat yang Allah selamatkan dari Mesir, umat yang Allah sendiri telah pun terima dan menganggap sebagai umatnya. Umat pilihan Allah tidak pernah berhenti bersikap degil dan memberontak sejak dari mula. Sejak dari hari pertama mereka meninggalkan Mesir. Hati mereka begitu keras. Ya saudara-saudari dalam Kristus, hamba Allah harus memiliki kesabaran dan ketabahan. Mereka harus memiliki hati dan kasih terhadap orang lain, terhadap umat Allah, dan juga kepada mereka yang masih tersesat di dalam dunia ini. Kesabaran sangat-sangat diperlukan. Itu adalah yang pertama. Ciri seorang pelayan Tuhan adalah belas kasihan. Ciri yang kedua, saudara-saudari, adalah setiap pelayan hamba Tuhan perlu memiliki kepekaan. Anda harus mempunyai mata untuk menyadari kedesakan ataupun kekurangan tenaga pekerja di ladang Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, di dalam Yohanes pasal 4 yang ke-35. Mari kita baca sama-sama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini, minta maaf, ayat ini berbicara tentang keadaan yang terdesak untuk penuaian. Tuhan mengatakan bahwa tanaman sudah menguning, yang bermaksud sudah sangat matang dan harus dituai. Hal ini menunjukkan bahwa masa adalah singkat, tersuntuk. Tanaman perlu dituai segera. Dan beban kerja ini, tugasan ini adalah sangat berat. Namun, pekerja tidak cukup. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menyedihkan adalah ini. Setelah 2000 tahun, keperluan pekerja untuk penuaian jiwa di ladang-ladang pelayanan masih berada di dalam keadaan kekurangan. Masih tidak banyak pekerja atau para pastor untuk gereja, tidak cukup misionari di ladang misi. Ya, terdapat banyak sebab ya mengapa gereja ataupun misi, ya ladang misi kesuntukan atau kekurangan pekerja. Oleh kerana kekekangan masa, ya, saya tidak dapat menghuraikan ataupun menerangkan sebab-sebab dengan dengan terperinci ataupun dengan luas. Ya, mengapa kebanyakan orang gagal ya menyahut panggilan Tuhan ataupun gagal untuk meneruskan di dalam pelayanan. Ada dua perkara ini, ya. Yang satu, mereka tidak menyahut, dan yang kedua, mereka berhenti ya di dalam perjalanan ataupun pelayanan. Saya hanya ya untuk masa yang ada di sini mengetengahkan beberapa sebab ya dengan ringkas. Sebab pertama, kenapa kekurangan pekerja adalah karena kekurangan respon. Ramai yang dipanggil Allah, tetapi
mereka tidak berani untuk meresponi ataupun menyahut panggilan Tuhan itu. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, statistik juga menunjukkan bahwa kekurangan respon ini disebabkan oleh keuangan. Ramai yang rasa takut terhadap masa depan mereka atau beban keuangan keluarga yang menyebabkan ataupun menjadi alasan ataupun sebab mengapa mereka tidak menyahut panggilan Tuhan ataupun mereka berhenti. Sebab yang lain selain daripada keuangan adalah kegagalan moral. Artinya mereka terjatuh. Sedihnya juga banyak staf gereja, para pastor dan misionari yang jatuh karena godaan uang, skandal seks, ataupun kuasa, kesombongan, keangkuhan hidup yang mencetuskan konflik di dalam gereja. Dan ada setengah antara para pastor atau misionari berhenti karena tertekan jiwa mereka ataupun bekerja sampai ke tahap kelesuan dan tidak mampu lagi meneruskan ataupun keputusasaan. Yang lain berhenti melayani karena mereka adalah yang mangsa serangan si iblis. Sama ada melalui penyakit, sama ada penyakit fizikal ataupun mental. Ada yang terkorban, sama ada di dalam kemalangan ataupun kecederaan yang lain. Ini adalah beberapa sebab mengapa pekerja di ladang misi sangat kekurangan. Ada juga sebab-sebab kemanusiaan manusiawi seperti konflik di dalam gereja, perhubungan, ada juga pembantahan daripada orang-orang tua ataupun keluarga. Banyak lagi sebab mengapa ramai yang telah dipanggil tetapi tidak meresponi. Walau bagaimanapun saudara-saudari, ada satu perkara yang saya ingin sampaikan kepada semua yang mendengar pagi ini. Ketika kita melihat seorang hamba Tuhan berhenti melayani dengan alasan apapun, sila fahami bahwa dia juga merupakan seorang manusia biasa. Mudah diserang dengan berbagai godaan dan serangan seperti orang lain juga. Ini bukan memberi mereka alasan untuk berhenti ataupun berdosa, tidak. Tetapi hakikat dan kebenarannya adalah setiap orang yang berhenti, mereka juga adalah manusia dan mereka juga mudah diserang oleh berbagai godaan. Walaupun mereka harus bertanggung jawab atas keputusan mereka ataupun akibat daripada perbuatan mereka, marilah kita terus mendoakan mereka. Dan juga janganlah kita menghakimi mereka. Marilah kita mengasihi, berbelas kasihan, dan bersikap baik kepada mereka. Mereka yang berhenti melayani ataupun tidak menyahut panggilan Tuhan, mereka harus memikul dan menjalani hidup yang dengan mereka harus membebani rasa serba salah atau malu dan atau apa sekali beban daripada keputusan mereka di sepanjang hayat mereka. Sebagai seorang pastor, saya percaya
Mereka yang berhenti melayani sepenuh masa tidak membuat keputusan sedemikian dengan mudah, kecuali jika hati mereka telah menjadi keras. Ataupun mereka tidak sanggup bertobat. Tetapi kebanyakan yang berhenti adalah karena kelemahan. Sama ada terbeban dengan keuangan dan sebagainya. Walau apa sekalipun, mari kita terus mendoakan mereka. Oleh yang demikian, saudara-saudari, kita terus mendorong mereka untuk terus maju dalam kasih karunia Allah. Amin. Akhirnya, yang ketiga adalah ini. Selain daripada harus mempunyai belas kasihan, kepekaan, ciri pelayanan yang ketiga, yang dimana semua hamba Tuhan perlu adalah keberanian. Yaitu sanggup untuk bertindak ataupun melangkah keluar. Selain daripada kita ingin mendorong mereka yang terasa terpanggil mempunyai keberanian untuk meresponi dan juga menyahut panggilan Tuhan. Kita memerlukan keberanian bukan sahaja untuk berdoa untuk tenaga pekerja, tetapi juga mempunyai keberanian untuk mempersembahkan, menyerahkan diri kita sebagai jawaban doa itu. Saya ulangi, saudara-saudari, kita harus berani bukan sahaja berdoa kepada Tuhan untuk tenaga pekerja di ladang misi, tetapi juga mempunyai keberanian untuk mempersembahkan, menawarkan diri, untuk menyerahkan diri sendiri sebagai jawaban doa tersebut. Amin, saudara. Cabaran terbesar dalam pelayanan sepenuh masa adalah yang adalah ini. Cabaran terbesar yang kita alami adalah mengambil langkah iman yang pertama. Itu yang paling susah. Melangkah dalam ketaatan bukanlah mudah dan ianya sangat menakutkan. Saya sendiri telah pun melaluinya. Salah satu pertanyaan yang selalu ditanya oleh orang-orang yang terasa terpanggil daripada Tuhan oleh karena ketakutan, mereka selalu tanya soalan ini. Adakah Allah benar-benar memanggil saya? Ataupun bagaimana saya dapat pastikan bahwa itulah panggilan Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekiranya Anda mempunyai soalan ataupun pertanyaan yang sedemikian, maka saya mendorong Anda minggu depan, jangan terlepas khotbah minggu depan, karena saya akan berkongsi mengenai panggilan Allah untuk pelayanan sepenuh masa, ataupun bagaimana kita boleh ketahui ataupun dapat menilai sama ada itu panggilan Tuhan atau tidak. Nah, meskipun demikian, tidak kira apapun cara yang Allah gunakan untuk memanggil kita, pada akhirnya Anda harus mengambil juga langkah ketaatan. Langkah ketaatan, the step of obedience. Sama seperti panggilan Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Di dalam Matius 4, 19 dan 20 menyatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ataupun seperti panggilan Paulus dan Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan ataupun menumpangkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Artinya adalah mereka mengutus keduanya melayani, mengikut
sesuai dengan tugasan yang Allah telah memberikan kepada mereka. Keberanian untuk bertindak, untuk melangkah, untuk mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan." Ataupun menyahut seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Ini adalah cabaran yang terbesar bagi Anda dan saya. Untuk percaya dan untuk taat. Amin, saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Hidup Anda dan saya hanya dapat menjadi berkat kepada orang ramai ketika kita sanggup seperti benih gandum ini jatuh ke dalam tanah dan mati. Mati di sini bermakna kita harus mati kepada diri sendiri, mati kepada cita-cita dan impian pribadi kami. Jadinya juga termasuk mati terhadap segala ketakutan kami dan juga masa depan kami. Mati kepada diri, hidup untuk Kristus. Ada pepatah yang mengatakan, di akhir perjalanan kita adalah permulaan bagi rancangan dan tujuan Allah. Kita perlu sampai ke tahap di mana kita tahu perjalanan, impian, cita-cita hidup kita berakhir. Dan disitulah Tuhan baru memulakan pekerjaannya di dalam kita. Saya telah melayani Tuhan sepenuh masa selama 33 tahun, saudara-saudari. Saya meresponi panggilan Allah pada tahun 1987. Mula melayani di gereja pada tahun 1988. Ke sekolah Alkitab pada tahun seterusnya dan tamat pengajian pada tahun 1993. Dan kembali melayani di gereja sebagai staf paroki gereja. Dan lepas itu sebagai pastor, dan lepas itu ordained, ditabiskan menjadi diakon, padri, dan sekarang seorang bishop. Ketika saya mengimbas kembali saudara-saudari dalam Kristus, Matius 9 ayat 36 merupakan salah satu ayat di mana Allah telah gunakannya untuk menggerakkan hati saya untuk melayani Tuhan sepenuh masa, untuk menyahut panggilan Allah, untuk menjadi jawaban doa untuk tenaga pekerja. Di sepanjang pelayanan hinggalah hari ini, dengan semua pasang surutnya kata orang, seperti orang Cina ada juga katakan tian suan kula, artinya ada manis, masam, pahit dan pedasnya. Bila saya melihat sepanjang pelayanan 33 tahun ini, ianya adalah kasih kepada Tuhan terlebih dahulu dan juga kasih serta belas kasihan terhadap orang. Inilah yang menolong saya terus melayani dan tidak putus asa. Sebagaimana Tuhan katakan kepada Paulus, saya juga dapat rasakannya benar di dalam hidup saya. Tuhan berkata pada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mencukupkan. Ini
juga yang saya alami sepanjang pelayanan saya secara pribadi. Seperti mana Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah, be contented, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan tamak, jangan dengki, ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di sepanjang pelayanan 33 tahun ini, saya menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa menuntun, yang senantiasa menopang. Tidak pernah sekali pun Tuhan mengecewakan. Ya saudara-saudari, di dalam firman Tuhan hari ini, kita diperingatkan sekali lagi. Apa yang kita perlu? Belas kasihan, kepekaan, dan keberanian. Ketiga-tiga ini adalah ciri-ciri pelayanan sepenuh masa yang setiap hamba Tuhan perlu ada. Sama seperti Tuhan Yesus. Hari ini, di dalam bulan vocation ini, kami juga ingin bersyukur pada Tuhan untuk semua para pastor, padri dan misionari yang kita ada. Hari ini, marilah kita berdoa untuk mereka, supaya Tuhan terus menuntun mereka dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Amin, saudara. Saya juga ingin berterima kasih kepada Anda semua yang telah pun mendukung pelayanan di gereja, termasuk juga mendukung latihan hamba-hamba Tuhan yang dilatih di sekolah-sekolah Alkitab. Daripada dukungan, sokongan, dan pemberianmu, kami dapat di dalam beberapa tahun ini melihat beberapa saudara-saudari di antara kita telah pun dilatih dengan di sekolah Alkitab. Kami bersyukur untuk hidup mereka. Dan saya ingin mendorong Anda terus memberi dan terus mendukung dan juga menyokong pelayanan ini. Tanpa sokongan dan juga dukungan daripadamu, gereja akan tetap kekurangan pekerja. Dan hari ini saya juga bersyukur kepada Anda semua. Kerana Anda telah pun menyokong. Dan hari ini saya berdoa agar Tuhan akan terus memberkati Anda yang membantu pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada hari yang mulia ini sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang tidak berubah. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua para pastor, padri, bishop, dan misionari yang kami ada. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan akan melimpahkan kemurahan-Mu, anugerah-Mu atas hidup mereka. Di mana di dalam setiap perjalanan mereka, belas kasihan, kepekaan, dan juga keberanian akan terus memberi mereka kekuatan untuk melayani dan mengikut Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur kepada semua anggota-anggota dan seluruh jemaat yang senantiasa berdoa dan mendukung pelayanan sepenuh masa. Terima kasih atas pemberian mereka, di mana gereja dapat melatih hamba-hamba Tuhan. Saya juga berdoa agar Tuhan mengingati kemurahan mereka, kebaikan mereka, dan mereka akan senantiasa menjadi jawaban kepada doa untuk bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dan kami percaya Tuhan terus akan melahirkan dan juga melatih hamba-hamba-Mu untuk gereja dan ladang misi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua karena anugerah-Mu, hari
ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bishop John atas firman yang sudah ditaburkan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan akan terus menguatkan panggilan kita untuk melayani Tuhan. Marilah kita
pada saat ini mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai, sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saatnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan bersama. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kemenanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Tuhan.